Dora lagi liburan di pantai bareng sobatnya Tania. Mereka menghabiskan momen bersama dengan berjemur di dekat air. Sambil nunggu Tania beli minuman di kafe terdekat, Dora berenang-renang di laut. Tapi saat dia kembali ke pantai, ponselnya sudah hilang. Lihat ada HP di sini nggak, Mas? Tanya Dora pada cowok yang duduk di dekat situ. Enggak lah, dari tadi saya kan cuma tidur, jawab cowok itu. Sesaat kemudian, Tania kembali dari kafe. Setelah melihat ke sekeliling, dia langsung tahu di mana ponsel Dora. Memangnya siapa yang udah nyuri ponselnya? Udah jelas cowok itu. Sebelum ponsel Dora hilang, sekopnya ditaruh di sebelah kiri. Tapi kemudian, sekop itu berpindah ke sebelah kanan. Di dekat sekop juga ada gundukan pasir yang mencurigakan. Ponsel Dora pasti disimpan di situ tuh, biar dia bisa mengambilnya lagi kemudian. Tari ngajak Alisa, temannya yang sedang belajar di Akademi Kepolisian, untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya, Sony. Tari khawatir di sana akan ada pencurian, itulah sebabnya dia mengajak Alisa. Selama pesta, Alisa mengamati para tamu. Kemudian di akhir pesta, Alisa langsung ngasih tahu Tari bahwa benar ada pencuri dan dia tahu siapa pencurinya. Memangnya siapa? Pencurinya adalah Sony si penyelenggara pesta. Di awal pesta, salah satu tamu memakai jam tangan dan cewek ini juga pakai kalung cantik. Tapi setelah pestanya usai, jam tangannya malah dipakai Sony dan kalungnya tergeletak di pot bunga. Detektif Kevin lagi jalan santuy saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Setelah mengamati sekeliling, dia baru sadar kalau di dekat jendela toko perhiasan sudah ada kerumunan orang. Si pemilik toko cuma bisa berdiri mematung karena masih syok. Kevin langsung mendekatinya sambil bertanya, "Ada pencurian ya, Mas?" Rupanya cowok itu belum tahu pasti. Kemudian Kevin bilang, "Oke, saya harus menangkap pencurinya." Memangnya detektif Kevin melihat bukti apa? Jendela kacanya cuma dipecahkan untuk mengalihkan perhatian banyak orang. Dengan begini, mereka akan berpaling dan gak akan bisa lihat saat dia nyuri dompet dari saku baju cowok ini. Kemudian, dia bisa membawa kabur barang curiannya. Polisi sudah lama menaruh curiga pada Pak Harso atas penyelundupan barang ilegal menggunakan kapal pesiarnya. Mereka tahu pasti kalau saat itu kapal Pak Harso sedang ngangkut kargo terlarang. Sejumlah polisi mendatangi kapal dengan membawa surat perintah penggeledahan. Mereka mulai ngecek tiap sudut dan celah di seisi kapal, tapi nggak mendapat bukti sedikit pun. Pak Harso mengantar mereka pergi dengan mengulaskan senyum, tapi tiba-tiba salah satu polisi bilang, "Saya tahu kok di mana kargo itu diumpetin." Memangnya Pak polisi ini baru nemu bukti apa? Kargo itu pasti berada di bawah air, diberi pelindung dan diikat pada jangkar. Amati kedua cowok ini baik-baik ya. Salah satu dari mereka nggak tinggal sendiri. Menurutmu yang mana? Cowok di sebelah kanan, sikat giginya ada 2. Pak Bos Aldo menenteng dokumen super penting ke ruangannya, tapi dia harus ikut rapat selama berjam-jam. Maka dia meminta sekretarisnya untuk mengawasi ruangannya, barangkali ada yang mencurigakan. Pesaingnya bisa saja menyelinap masuk untuk mengambil dokumen. Saat dia kembali, sekretarisnya juga ngasih tahu kalau semuanya aman terkendali. Tapi setelah dicek lagi, dia tahu kalau seseorang telah masuk ke ruangannya tanpa izin. Akhirnya, si sekretaris ngaku kalau dia malah tidur saat Pak Aldo mengikuti rapat. Gimana Pak Bos Aldo bisa tahu kalau ruangannya sudah dimasuki seseorang? Globe di mejanya sudah berpindah posisi.
Pengusaha sukses bernama Wildan sedang menikmati makan malam di restoran mahal saat ponselnya tiba-tiba berdering. Rupanya ada telepon penting. Setelah dia kembali lagi, koper plus uang dan dokumen di dalamnya telah raib. Pencurinya kemungkinan pengunjung lain. Kemudian polisi segera datang untuk melakukan interogasi. Karin bilang dia lagi nulis bab baru di bukunya. Paul bilang dia masih ngantri di toilet. Lalu Donna beralasan kalau dia udah mau keluar restoran setelah membayar kopi pesanannya. Sementara Ronnie mengaku dia lagi ngobrol via video call dengan pacarnya. Detektif langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Pencurinya pasti Paul. Di situ cuma ada 4 pengunjung lain dan semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Masa iya dia harus ngantri sih? Polisi mendapat info kalau penjahat buron bernama Kemal Diaz akan segera tiba di kota X. Katanya dia akan datang naik pesawat, tapi polisi cuma tahu sedikit soal penjahat ini. Menurut deskripsi yang telah terkumpul, si penjahat bertubuh pendek, pakai kacamata, dan suka menggunakan nama palsu. Detektif Adam kemudian datang ke bandara untuk mencari tahu. Dia langsung meringkus 4 orang yang deskripsinya cocok. Di antaranya Pak Lukman, Pak Zaid, Pak Tirta, dan Pak Wisnu. Yang mana penjahatnya? Pak Zaid. Nama Zaid dan Diaz dipakai oleh orang yang sama dan keduanya saling berkebalikan. Detektif Budi sedang mencari saksi utama dalam sebuah kasus rumit. Dia perlu menemui si saksi agar kasusnya bisa terselesaikan. Tapi masalahnya, dia cuma tahu kalau saksi ini bertangan kidal. Amati baik-baik semua orang ini ya, biar kamu bisa ngebantu detektif Budi. Pelayan ini, dia memegang nampan dengan tangan kanannya dan mengambil menu dengan tangan kirinya. Amati baik-baik ketiga putri ini ya. Menurutmu, putri gadungannya yang mana? Putri yang di kanan. Tiara kedua putri lain bisa memantulkan cahaya. Berarti terbuat dari logam mulia. Tapi tiara putri es nggak bersinar. Pasti cuma terbuat dari plastik. Pak Bos baru sampai di ruangannya setelah melakukan perjalanan panjang. Sejumlah dokumen penting di mejanya ternyata telah hilang. Dia langsung menghubungi polisi dan tak lama kemudian detektif mendatangi TKP. Setelah menginterogasi semua pegawai, si detektif menetapkan 3 tersangka. Ada Erna sang akuntan, Susanti resepsionis, dan Jerome manajer penjualan. Tapi ketiganya mengaku nggak masuk ke ruangan Pak Bos. Tanpa perlu buang waktu, detektif dan jeruji itu lalu lolos. Isabella adalah putri dan pewaris tahta. Suatu hari, penyihir jahat memikatnya untuk memasuki hutan ajaib agar dia bisa mengambil alih kerajaan. Isabella tersesat, syukurlah dia punya liontin ajaib. Penyihir raja memberikannya kepada Isabella beberapa waktu lalu. Liontin itu bisa membantu dia menemukan jalan kalau tersesat. Isabella memakai liontin itu dan 3 roh hewan muncul. Roh pertama berupa burung hantu, yang kedua kupu-kupu, dan roh ketiga Raja Wali. Cuma 1 dari ketiga roh itu yang tahu jalan kembali ke kastel, tapi jika Isabella mengikuti hewan yang salah, dia akan semakin jauh dari kerajaannya. Roh hewan yang mana yang harus dia ikuti? Kamu melihat spanduk kerajaan di ruang tahta nggak? Spanduk itu bergambar kupu-kupu. Jadi itulah simbol resmi kerajaan ini dan Isabella harus mengikuti kupu-kupu. Toby adalah pengusaha kaya. Suatu hari dia pulang dari pesta makan malam dan mendapati seseorang telah membobol rumahnya serta mencuri arloji mahalnya dari brankas. Dia menghubungi polisi, mereka menyelidiki TKP dan menemukan 3 tersangka. Gogon bilang saat itu dia ada di rumah sedang berusaha menidurkan anak-anak remajanya. Danny bilang dia melewatkan sepanjang malam di pesta bersama teman-temannya. Dan Matt mengaku ada di bioskop nonton film superhero baru antara pukul 12 malam hingga 2 pagi. Polisi segera tahu siapa yang membobol rumah Toby dan mencuri arloji itu. Apakah kamu tahu?
Saat Toby sampai di rumah, saat itu pukul 23:30. Jadi nggak masalah di mana Matt berada antara pukul 12 malam hingga 2 pagi. Aldo adalah ilmuwan gila yang terobsesi oleh ide dunia paralel. Dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk mencari cara bikin portal menuju dimensi lain. Suatu hari, dia akhirnya berhasil membuat mesin portal. Saat diuji, 3 portal muncul di depannya. Lalu mesin meledak begitu saja. Dan karena dia telah mencampuri hukum fisika, dunia tempat tinggalnya mulai runtuh. Ilmuwan itu harus memilih salah satu portal untuk meloloskan diri dengan cepat. Portal pertama terbuka menuju dunia di mana Aldo adalah penjahat super. Portal kedua terbuka menuju dunia di mana lelaki itu jadi raja bengis. Portal ketiga menuju planet di mana Aldo menjadi makhluk bawah air. Portal mana yang harus dia pilih? Kamu lihat mesin portal yang dipegang Aldo si penjahat? Mesin itu sama dengan yang telah dia pecahkan. Tampaknya Aldo penjahat super itu juga seorang ilmuwan. Mungkin dia bisa membantu Aldo asli untuk mengembalikan dunianya dengan bikin mesin portal yang lebih baik. Ellie ada di konser yang berjubel. Tiba-tiba dia merasa ada orang yang merogoh tasnya dan mencopet dompetnya yang isinya cuma kartu kredit. Dia nggak bisa melihat siapa orang itu, tapi setelah mengecek rekaman kamera CCTV, Satpam berhasil mempersempit menjadi 3 tersangka. Yos bilang dia lagi membagikan video konser di medsosnya dan tidak tahu menahu tentang pencurian itu. Yeni bilang dia sudah super kaya dan nggak butuh dompet orang yang isinya cuma kartu kredit. Dia cuma pakai uang tunai untuk belanja. Penny bilang dia lagi bernyanyi mengikuti lagu yang dimainkan oleh band. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi. Satpam segera tahu siapa pencurinya. Siapa pencuri dompet Ellie? Gak ada yang ngasih tahu Yeni kalau dompet itu cuma berisi kartu kredit. Tapi entah bagaimana dia tahu itu. Pasti dia pencurinya. Maria dapat pekerjaan di kota lain, jadi dia harus pindah. Maklar menemukan 3 opsi apartemen untuk dipilih Maria dan mengajaknya melihat masing-masing apartemen. Pertama, dia mengajak Maria ke apartemen nomor 1 yang berlokasi di pusat kota. Kedua, dia mengajak cewek itu ke apartemen nomor 2 yang cukup jalan kaki ke stasiun kereta bawah tanah. Lalu, dia mengajak Maria ke apartemen nomor 3 yang berada di samping toko kelontong. Apartemen mana yang harus dipilih Maria? Karena di apartemen nomor 1 ada tikusnya dan tembok apartemen nomor 3 retak, seharusnya Maria memilih apartemen nomor 2. Bu Sandra mengajak murid-muridnya berkemah di akhir pekan. Dia ingin mengajari tentang tumbuhan di hutan. Dalam perjalanan itu, salah satu murid berkeliaran dan tersesat di hutan. Jam demi jam berlalu, tapi dia nggak bisa menemukan jalan kembali. Anak itu merasa lapar berat, tapi dia nggak bawa makanan. Saat itulah dia melihat 3 jenis semak-semak dengan 3 macam buah beri di depannya. Cuma 1 jenis buah beri yang aman dimakan dan 2 yang lain beracun. Buah beri mana yang harus dia makan sambil menunggu diselamatkan? Ingat poster yang dipasang di kelas? Dikatakan bahwa kedua jenis buah beri itu beracun. Jadi cuma ini yang aman dimakan. Sandy berkendara lintas negara untuk menengok keluarganya. Dia capek berada di jalanan dan ingin beristirahat. Dia melihat rumah makan dan berhenti di sana untuk makan dan beristirahat. Rumah makan itu kelihatan kosong, tua, dan kotor. Pelayan bilang cuma ada 3 opsi hidangan yang bisa dipilih dan dia bertanya mana yang ingin Sandy makan. Makanan mana yang kelihatan aman untuk dimakan? Kamu lihat uap yang keluar dari makanan pertama
kan? Warnanya hijau. Itu pasti bukan pertanda baik. Dan di makanan ketiga ada serangganya. Astaga, jadi Sandy harus makan hidangan kedua dan buruan pergi dari situ. Indri menang penghargaan aktris terbaik di festival film. Ketika dia meninggalkan panggung dan pergi untuk wawancara dengan para reporter, pialanya dicuri. Petugas polisi tiba dan menemukan 3 tersangka. Tersangka pertama adalah Chris, wanita petugas kebersihan. Dia bilang dia lagi selfie bareng seleb favoritnya di belakang panggung. Dan dia tidak tahu piala itu. Tersangka kedua, April, seorang reporter. Dia bilang dia nggak mencuri piala itu karena dia sedang bersama reporter lain menunggu giliran mewawancarai Indri. Tersangka ketiga adalah Catherine, seorang aktris. Dia bilang bukan dia yang mencuri sebab dia sedang bersama tamu-tamu lain melihat acara itu. Selain itu, dia telah memenangkan penghargaan aktris terbaik tahun lalu. Polisi tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu... Perhatikan. Jessica melintasi jalanan sepi di malam hari. Mulutnya terus ngeluarin uap akibat suhu dingin. Lalu di dekat belokan, dia ngelihat keranjang makanan dan air mineral. Asik, dapat rezeki nomplok. Apalagi saat itu udah larut malam dan semua toko udah tutup. Tapi saat dia megang keranjangnya, tiba-tiba muncul 3 zombie. Mereka terus maju ke arah Jessica sambil ngulurin tangan. Tanpa berpikir panjang, Jessica langsung ngambil keranjang itu kemudian kabur. Tapi akhirnya dia berhenti juga. Cewek itu tahu kalau mereka cuma zombie jadi-jadian. Wah, gimana Jessica bisa tahu ya? Semua zombie itu ngeluarin uap lewat mulut mereka, berarti mereka bisa bernafas dan masih hidup. Ada studio film terkenal yang lagi ngerekrut pengarah tata cahaya dan suara, sinematografer, mekanik, teknisi, artis prop, pemeran pengganti, dan editor baru. Tapi mereka perlu nunjukin skill profesional mereka biar dapat posisi ini. Para kandidat cuma diberi waktu seminggu untuk bikin film pendek, dan pada hari Senin, mereka mulai ngerjain proyek penting ini. Para aktor dan aktris berakting nangis dan ketawa, si pengarah suara ngerekam semua emosi mereka, sinematografer ngambil gambar yang estetik, pemeran pengganti tampil maksimal, dan artis prop bikin setting kotak kecil dengan dekorasi cantik. Seminggu kemudian, para manajer studio nonton film yang udah jadi, dan ternyata hasilnya mengecewakan. Jadi nggak ada kandidat yang mendapat pekerjaan itu. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya mereka nggak bisa bikin film bagus? Mereka nggak punya sutradara dan penulis skenario. Duo sahabat ini duduk berhadapan-hadapan sambil nyantuy di kafe. Cowok ini lagi ngobrolin soal dinosaurus yang udah punah dan katanya para saintis bakal dapat kode genetik dari hewan purba itu. Sedangkan temennya lagi ngebahas soal pesta sang adik yang berlangsung meriah. Musiknya bagus-bagus dan semua makanannya bikin nagih. Pengunjung lain yang duduk di dekat mereka mulai terganggu karena mereka ngomongnya keras banget. Tapi kok percakapan mereka nggak nyambung ya? Yang satunya ngebahas dinosaurus, tapi temennya malah ngomongin pesta. Sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Keduanya nggak saling ngobrol langsung kok. Masing-masing dari mereka lagi ngomong via ponsel sambil pakai headphone. Malam-malam gini 3 cewek ini masih ngantri ATM di dalam bank. Cewek pertama mau ngambil uang, cewek kedua lagi celingukan, sedangkan cewek ketiga lagi chattingan. Di antara mereka kira-kira siapa nih yang lagi nyuri uang? Semuanya. Bank itu kan udah tutup. Lihat aja tulisan di pintu masuk itu. Ada kata buka. Jadi bagian yang tertulis tutup mengarah keluar pintu. Hei, kueku mana? Seru koki ini. Semua asisten dan koki juniornya lagi sibuk masak di dapur. Steak ini sampai gosong di penggorengan dan dapurnya mulai dipenuhi asap. Piring-piring terus berjatuhan di lantai dan si koki berseru lagi. Kueku ngilang kemana? Ayo ngaku, siapa yang udah ngambil kueku? Semua orang di situ bilang kalau mereka lagi sibuk masak, jadi nggak ada yang mau ngaku. Tapi si koki malah nggak percaya sama penjelasan mereka.
Menurutmu, siapa sih yang udah ngambil kue itu? Gak ada yang ngambil. Kuenya kan masih ada di dalam oven. Jaka terperangkap di sel dingin berlantai tanah. Di dalam sel cuma terpasang satu jendela. Tapi dia nggak bisa keluar lewat situ karena posisinya terlalu tinggi. Jaka juga nggak punya tangga dan kursi. Yang dia punya hanyalah sekop. Tapi dia nggak punya persediaan air maupun makanan. Jadi dia harus bisa keluar dari situ dalam waktu 2 hari. Kalau dia mau bikin terowongan, jelas nggak akan bisa karena dindingnya sangat tebal dan menghujam ke bawah tanah. Jadi dia akan kelelahan sebelum berhasil menggali lebih jauh. Terus dia harus gimana dong biar bisa kabur? Dia perlu menggali lubang besar, kemudian ngumpulin tanahnya sampai ngebentuk gundukan. Dengan begini dia bisa manjat sampai ke jendela. Saat Martin melintas di dekat gedung Fakultas Komputer, 3 orang berjalan di belakang dia sambil asik ngobrol. Kemudian Martin memasuki aula hologram dan masih diikuti mereka. Dia mulai nyari tempat duduk saat mereka naik ke atas panggung sambil terus ngobrol. Beberapa di antara mereka ternyata cuma hologram. Tapi kira-kira yang mana ya? Cowok ini punya kuku kelap-kelip di telunjuk kanannya. Sedangkan cewek ini punya 2 tangan kiri. Lalu cewek yang di tengah ini kelihatan agak transparan. Wah, semuanya kelihatan kayak hologram. Tapi bentar dulu deh, cara duduknya Martin kok kelihatan aneh banget sih? Dia memang duduk di kursi, tapi tubuhnya melayang-layang. Waduh, pasti dia juga hologram tuh. Di pagi buta, Sam udah keluar rumah menuju danau. Saat itu matahari belum terbit, airnya masih jernih, dan kawanan katak masih bernyanyi di kejauhan. Sam mulai ngambil foto alam dengan selfie andalannya, lalu dia ngepost hasil jepretan itu di IG miliknya dengan nambahin caption, "Pagi ini aku bisa jogging sambil ngerasain udara segar. Olahraga pagi bikin tubuh kita sehat. Semoga kalian bisa happy terus followerku." Beberapa saat kemudian cowok itu balik ke rumah dan langsung tidur sampai siang. Begitu ngecek ponselnya lagi, dia udah diserang banyak komentar pedas. Ada yang nulis, "Aku pengen deh bisa lari kayak gitu." Bro, kamu ngapain bohong sih? Iya deh Bang Jago. Rupanya follower Sam tahu persis kalau dia nggak lagi jogging. Kenapa bisa gitu ya? Saat ngepost fotonya, Sam baru aja jogging. Tapi kok wajahnya nggak kelihatan merah dan berkeringat? Benua nun jauh di sana terdiri dari 4 negara. Dan tiap negara punya lambangnya sendiri. Jumlah penduduk di tiap negara juga sama, yaitu 9 warga biasa dan 1 monster. Ada juga 1 ratu, 1 raja, dan 1 pangeran. Kadang juga ada 2 badut yang singgah ke istana. Apa kamu bisa nebak nama benuanya? Itu sih cuma setumpuk kartu remi. Di dalamnya ada 9 kartu biasa, as, queen, king, jack, dan joker. Di suatu malam yang dingin, toko roti ini dimasuki orang asing. Lalu keesokan harinya, kunci pintu depannya udah rusak. Si pemilik toko langsung menelepon polisi untuk ngelaporin kasus pembobolan. Tapi setelah dia ngecek seisi toko, ternyata barang dagangannya masih utuh. Saat itulah Pak Polisi datang ke lokasi, lalu dia bilang kalau di situ nggak ada pencurian. Seorang petugas ikut ngecek ruangan itu, kemudian bilang seseorang telah melanggar hukum. Maksudnya apa ya? Ada jejak kaki samar-samar yang mengarah ke dapur. Jadi si pencuri itu pasti lagi ngumpet di situ sambil nunggu momen yang pas untuk melancarkan aksinya. Miko telah berjalan di gurun selama berjam-jam. Dia mulai lelah, haus, lapar, dan ngantuk. Lalu dia ngelihat rumah besar di atas hamparan pasir, dan setelah masuk, Miko nemu balok es besar di tengah ruangan. Pasti ada yang udah sengaja menaruhnya tuh. Kemudian Miko menjilati es itu, tapi dia masih aja kehausan. Mungkin sebaiknya dia nunggu aja ya.
Es kayak gitu pasti bakal cepet cair kalau ditaruh di tengah gurun kan? Makanya dia meninggalkan rumah itu untuk ngeliat sekeliling gurun. Beberapa jam kemudian, dia balik lagi, tapi semuanya masih sama aja tuh. Es itu belum cair sama sekali. Kok bisa gitu ya? Maya punya 4 ballpoint, 1 ballpoint biru, 1 hitam, 1 merah, dan 1 hijau. Semua ballpoint tergeletak di meja dalam urutan tertentu. Inilah beberapa petunjuk. Yang hijau di suatu tempat di tengah, yang biru di sebelah kiri yang hitam, dan di sebelah kanan yang merah. Ballpoint merah pas di sebelah yang biru. Bagaimana urutan ballpoint itu? Hijau di suatu tempat di tengah karena biru diapit oleh warna lain di kedua sisinya. Artinya, biru juga berada di tengah. Yuk kita tentukan ballpoint mana ada di mana. Jika ballpoint hijau di posisi 2, maka yang biru ada di posisi 3. Kita tahu kalau yang biru ada di sebelah kiri yang hitam, jadi hitam ada di posisi 4. Dan merah pasti di posisi 1. Tapi itu nggak pas, sebab syarat terakhir yang merah dan biru saling berdekatan. Jadi kita tukar posisi hijau dan biru. Sekarang biru pas di sebelah merah, tapi masih di sebelah kiri hitam. Jadi urutan yang benar adalah merah, biru, hijau, dan hitam. Fonny memotong 1 roti baguette menjadi 4 dalam 12 detik. Berapa waktu yang akan dia butuhkan untuk memotong baguette yang sama jadi 8 iris? 28 detik. Untuk memotong 1 roti baguette menjadi 4, dia harus mengiris 3 kali. Jika dia butuh 12 detik untuk membuat 3 irisan, artinya 1 irisan dalam 4 detik. Jika dia sekarang ingin mengiris menjadi 8 potong, dia harus membuat 7 irisan. Jadi 7 irisan, masing-masing 4 detik, totalnya akan butuh 28 detik. Eri pulang dengan nilai semesternya, semua nilainya A kecuali 3 mata kuliah, semua B kecuali 4 mata kuliah, dan semua C kecuali 5 mata kuliah. Berapa nilai A, B, dan C yang dia dapat? Yuk kita mulai dari A, semua nilainya A kecuali 3 mata kuliah. Jadi ada 3B dan C bersamaan. Yang mungkin 2C dan 1B atau 2B dan 1C. Yuk kita mulai dengan opsi pertama. Jika ini kasusnya ada 4A dan C. Jika ada 2C, maka dia dapat 2A juga. Syarat semua C kecuali 5 mata kuliah memberitahu kita bahwa jika ada 1B, maka pasti ada 4A bukan 2. Jadi itu nggak mungkin kan? Jika ada 2B dan 1C, maka dari semua B kecuali 4 mata kuliah dan 1C ada 3A. Dari semua C kecuali 5 mata kuliah dan 2B, sekali lagi harus ada 3A. Jadi nilainya 3A, 2B, 1C. Bagus, Eri! Kamu berada di luar ruangan dengan 3 saklar dalam posisi off. Salah satu saklar menyalakan bohlam di kamar dan kamu bisa menyalakan berapapun saklar, tapi kamu cuma boleh masuk ke kamar sekali. Bagaimana caranya agar tahu saklar mana yang menyalakan lampu? Nyalakan saklar acak dan tunggu selama beberapa menit. Lalu matikan salah satu di antaranya dan masuklah ke dalam kamar. Jika lampu masih menyala, maka saklarnya adalah yang kamu tinggalkan dalam posisi on. Jika nggak ada lampu menyala, sentuh bohlam lampunya. Jika bohlam hangat, maka saklarnya yang baru saja kamu matikan. Jika bohlam dingin, maka saklarnya adalah yang tidak kamu nyalakan. Tiap Senin, Bu Adam memberikan uang saku kepada anak-anak perempuannya, setengah dari jumlah keseluruhan diberikan kepada putri tertua, Ella. Putri kedua, Asri, mendapat setengah dari jumlah yang didapat Ella. Eno mendapat 1/6 dari jumlah total, dan sisanya yang Rp100.000 diberikan kepada putri termuda, Sari. Berapa banyak uang yang dibagikan Bu Adam? Tampaknya Ella mendapat setengah dari uang itu, Asri mendapat setengah dari itu, artinya 1/4 dari jumlah asli, dan Eno mendapat 1/6. Semua bisa diubah jadi pecahan dengan penyebut 12.
Jadi Ella dapat 6/12, Asri dapat 3/12, Eno dapat 3/12. Semuanya berjumlah 11/12, yang artinya Sari dapat 1/12 atau Rp100.000. Jadi Ella dapat Rp600.000, Asri Rp300.000, Eno mendapat Rp200.000, dan totalnya Rp1.200.000. Hei, kalau aku jadi Sari, aku bakalan protes. Anna sedang naik kereta untuk mengunjungi sahabat baiknya, Keke. Panjang kereta 150 meter, kereta bergerak 150 meter per menit, dan sekarang sedang melewati terowongan sepanjang 150 meter. Butuh berapa lama kereta ini untuk melewati terowongan? Ketika kereta memasuki terowongan, dia butuh waktu 1 menit pas agar kepalanya muncul di sisi lain. Tapi bagian lain kereta harus keluar dari terowongan juga. Begitu kepala kereta keluar, bagian belakang kereta baru masuk terowongan. Dan ini akan butuh 1 menit lagi untuk melalui terowongan. Jadi kereta akan butuh waktu totalnya 2 menit. Seorang elf menyewa peri untuk merawat kebunnya selama sepekan. Sebagai upah harian, sang peri mengambil 1 cm permen tongkat. Elf itu punya sebatang permen sepanjang 7 cm, tapi peri minta dibayar setiap hari sebab dia nggak percaya kepada elf. Elf punya pisau yang cuma bisa mengiris 2 kali. Bagaimana dia mengaturnya? Dia harus membuat 2 potongan dan membagi permen tongkat menjadi potongan 1/7, 2/7, dan 4/7. Hari pertama, elf akan membayar 1/7 potong. Hari kedua, dia akan memberi peri 2/7 potong dan meminta kembalian 1/7. Setelah hari ketiga, dia akan memberikan 1/7 potong kembali. Setelah hari keempat, elf menerima potongan 1/7 dan 2/7 serta memberinya 4/7 sebagai gantinya. Lalu di hari keenam, peri mendapat 2/7 potongan, bukan 1/7. Dan di hari terakhir, elf memberikan 1/7 potong. Tentu semuanya akan kacau kalau peri makan permen dalam pekan itu. Hari ini ulang tahun kakek si peri. Peri ingin menengoknya dan membawakannya permen tongkat. Kakeknya tinggal di kota lain dan ada 3 gerbang yang harus diseberangi dalam perjalanan. Di tiap gerbang ada penjaga dan untuk menyeberang, peri harus membayar ongkos setengah permen tongkat yang dia punya. Tapi peri... Wah, Ricky pengen jadi koki terkenal. Tapi sekolah memasak cuma menerima pelamar yang umurnya di atas 18 tahun. Kakak Ricky, Jeffrey, 2 kali lebih tua dari Ricky. Adik Ricky, Ruth, 2 kali lebih muda dari Jeffrey. Ruth berumur 18 tahun. Bisakah Ricky melamar ke sekolah impiannya tahun ini? Yap, umurnya 18 tahun. Ricky dan Ruth seumuran karena mereka kembar. Ricky menyiapkan berkas untuk sekolah memasak, tapi dia harus punya pengalaman kerja dan rekomendasi biar bisa diterima. Dia menemukan 3 lowongan kerja. Billy punya restoran kecil di lantai 4 mall. Dia butuh bantuan di dapurnya. Halia menawarkan magang paruh waktu di restoran sushi mewahnya. Tapi Ricky harus membayar 3 juta rupiah untuk pelatihan 2 minggu. Sammy butuh asisten di toko mie miliknya. Cuma 1 dari penawaran ini yang bukan penipuan. Bisa tebak yang mana? Tidak ada lantai 4 di mall ini. Foto Halia digantung di jendela restoran dan ada tulisan penipu di sana. Jadi, Ricky harus memilih Sammy. Sammy menyukai keterampilan dan CV Ricky, tapi dia ingin menguji kecerdasannya sebelum mempekerjakannya. Dia memberi Ricky daftar bahan dan memintanya mengambil bahan dari dapur kafe. Sayangnya, Sammy menulisnya dengan kode. Bisa bantu Ricky menemukan semua bahan? Ini bahan pertamanya. Meski merah merona, aku tidak pedas. Siapa aku? Saus tomat. Lanjut. Teman terdekatku adalah selai kacang. Siapa aku? Bahan kedua adalah jelly.
Bulat-bulat, bolong tengahnya. Siapa aku? Bisa tebak? Donat. Aku ini burung, tapi juga buah. Siapakah aku? Bisa tebak? Kiwi. Aku adalah sahabatnya camilan dan sayuran. Siapa aku? Cocolan. Pasti enak. Aku adalah mangkuk yang tidak bisa menampung air. Siapa aku? Jawabannya adalah kue mangkuk. Ada kolam kecil dengan 2 dinding di sekelilingnya. Yang satu putih dan lembut, yang lain gelap dan keras di tengah halaman berumput coklat muda bergaris rumput hijau. Siapa aku? Kelapa. Aku jarang terasa empuk, dan kamu bisa mengunyahku lama jika terlalu kering. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah dendeng. Aku adalah sayuran hijau yang mirip pohon kecil. Siapa aku? Bisa tebak? Aku brokoli. Kadang hitam, kadang ungu. Kalau kamu ngidam, beli saja aku. Saat aku matang, kamu memakanku dari pagi hingga petang. Dimakan langsung bisa, untuk minuman pun juga. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Siapa aku? Pasti kamu tahu yang dimaksud adalah anggur. Banyak orang bilang aku sayuran, padahal aku buah. Aku merah saat matang dan sering diiris dan disajikan di burger. Siapa aku? Tomat dong. Aku adalah jam yang tidak bisa menunjukkan waktu. Aku tumbuh dari tanah. Aku bisa beracun atau jadi makanan nikmat. Siapa aku? Bisa tebak? Jawabannya adalah jamur. Bagian luarku dibuang, bagian dalamku dimasak. Kamu memakanku dari luar dan membuang yang ada di dalamnya. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah jagung. Aku adalah daging dan sayur dalam selimut. Siapa aku? Kebab. Bener nggak? Ini dia, bahan terakhir. Aku pakai mantel merah dan ada batu di tenggorokanku. Siapa aku? Aku adalah cherry. Oke, sip. Ricky membawa semua bahan. Sammy langsung mempekerjakannya dan memintanya menerima pesanan. Ricky melihat 3 pelanggan di kafe, tapi cuma 1 yang manusia sungguhan. Kira-kira yang mana ya? Wanita ini punya insang seperti ikan. Dia pasti Putri Duyung. Dan cowok ini memakai celana panjang jadi baju. Dan dia mau membayar pakai kerang. Pasti dia alien deh. Seseorang mencuri kotak tip dari kafe Sammy. Polisi segera tiba. Ricky bilang dia cuma melihat si perampok dari belakang. Yang dia tahu, pencuri itu wanita. Keesokan harinya, perampokan lain terjadi. Namun kali ini, satpam kafe berhasil menutup pintu keluar. Polisi segera tiba lagi. Mereka melihat 4 wanita di kafe.
Kira-kira siapa pencurinya? Dia pelakunya, Pamela. Cuma dia yang sepatunya cocok untuk berlari. Polisi hampir menangkap Pamela, tapi dia berhasil kabur. Ricky mengejarnya dan melihat Pamela menyelinap ke sekolah. Ricky mengikutinya. Dia melihat hoodie Pamela di salah satu pintu, jadi dia masuk ke ruang kelas itu. Ricky melihat 4 wanita mirip Pamela. Bisa bantu Ricky mencari Pamela yang asli? Itu dia, tidak ada buku atau pena di mejanya. 2 bulan kemudian, Sammy memberi Ricky rekomendasi bagus. Ricky melamar ke sekolah memasak. Kini dia harus ikut ujian. Tugas Ricky adalah memasak sup lezat. 3 wanita cantik mengikuti tes yang sama. Dia menyukai mereka semua, tapi hanya satu dari mereka yang bisa dipercaya. Bisa tebak yang mana? Jenny punya sebotol racun di koleksi rempahnya. Fiona masukin pakupin ke dalam supnya. Mencurigakan ya?